Apakah madu bisa melancarkan peredaran darah? Kalau ngomongin soal kesehatan, salah satu hal yang sering banget jadi perhatian adalah peredaran darah. Soalnya, kalau peredaran darah lancar, tubuh terasa lebih segar, otak bisa mikir jernih, dan organ-organ kita pun bisa bekerja dengan baik. Nah, pertanyaannya, apakah madu benar-benar bisa membantu melancarkan peredaran darah? Sebelum masuk ke madu, kita bahas dulu peredaran darah. Bayangkan peredaran darah itu kayak jalan tol di dalam tubuh. Darah jadi kendaraan yang ngantarin oksigen, nutrisi, hormon, sampai sel-sel imun ke seluruh tubuh. Kalau jalannya lancar, semua bagian tubuh dapat logistik dengan baik. Tapi kalau macet, bisa bikin masalah, mulai dari cepat capek, pusing, kesemutan, sampai risiko penyakit serius kayak hipertensi, stroke, atau penyakit jantung. Karena itu, menjaga sirkulasi darah tetap lancar adalah kunci hidup sehat. Nah, sekarang kita masuk ke madu. Cairan manis yang diproduksi lebah ini ternyata bukan sekadar pemanis alami. Banyak penelitian menunjukkan kalau madu punya kandungan yang bermanfaat buat kesehatan pembuluh darah dan jantung. Beberapa kandungan penting madu antara lain antioksidan flavonoid, polifenol, dan vitamin C berfungsi melawan radikal bebas yang bisa merusak sel dan dinding pembuluh darah. Mineral kalium, magnesium penting untuk menjaga elastisitas pembuluh darah dan mengatur tekanan darah. Senyawa antiinflamasi membantu mengurangi peradangan pada pembuluh darah yang bisa menghambat aliran darah. Dengan kandungan ini, wajar kalau ada anggapan bahwa madu bisa membantu melancarkan peredaran darah. Tapi, apa kata penelitian? Fakta ilmiah tentang madu dan peredaran darah. Beberapa penelitian ilmiah memang sudah meneliti hubungan madu dengan kesehatan pembuluh darah dan peredaran darah. Penelitian dari Scientific World Journal tahun 2012 menyebutkan bahwa madu memiliki efek menurunkan tekanan darah karena kandungan antioksidan flavonoidnya. Tekanan darah yang stabil tentu bikin peredaran darah jadi lebih lancar. Sebuah studi di Oxidative Medicine and Cellular Longevity tahun 2017 menjelaskan bahwa konsumsi madu dapat meningkatkan fungsi endotel, yaitu lapisan dalam pembuluh darah. Endotel yang sehat bikin pembuluh darah lebih rileks dan elastis, sehingga aliran darah jadi lebih baik. Studi lain dalam Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine tahun 2017 menunjukkan bahwa madu mampu mengurangi stres oksidatif dan peradangan. Dua hal yang sering jadi penyebab gangguan peredaran darah. Jadi, ada bukti nyata bahwa madu memang punya potensi membantu melancarkan aliran darah lewat efeknya pada pembuluh darah dan tekanan darah. Bagaimana cara madu melancarkan peredaran darah? Secara sederhana, madu bekerja lewat beberapa mekanisme ini, mengurangi stres oksidatif. Radikal bebas bisa bikin dinding pembuluh darah kaku dan rusak. Antioksidan dalam madu bekerja sebagai perisai untuk melindungi pembuluh darah, menurunkan peradangan. Peradangan pada pembuluh darah bisa bikin aliran darah tersumbat. Madu punya sifat antiinflamasi yang bisa menenangkan peradangan itu, meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Kandungan mineral seperti kalium dan magnesium dalam madu membantu pembuluh darah lebih lentur, sehingga aliran darah bisa mengalir dengan lancar, mendukung jantung sehat. Kalau jantung bekerja optimal, otomatis peredaran darah juga lebih teratur. Madu disebut-sebut punya efek kardioprotektif alias melindungi kesehatan jantung. Konsumsi madu yang tepat. Walaupun madu punya banyak manfaat, cara konsumsinya juga perlu diperhatikan. Takaran wajar, WHO merekomendasikan asupan gula tambahan termasuk madu tidak lebih dari 25-50 gram per hari. Jadi, cukup 1-2 sendok makan madu sehari. Konsumsi rutin, manfaat madu terasa kalau dikonsumsi secara konsisten, bukan sekali 2 kali saja. Pilih madu asli, pastikan madu yang dikonsumsi murni, bukan campuran gula. Madu bisa diminum langsung, dicampur air hangat, atau ditambahkan ke teh herbal. Yang penting, jangan dipanaskan terlalu tinggi, karena bisa merusak kandungan antioksidannya. Apakah ada efek samping? Meski madu punya segudang manfaat, bukan berarti tanpa risiko. Penderita diabetes harus hati-hati karena madu tetap mengandung gula alami. Alergi serbuk sari bisa bereaksi pada sebagian orang yang sensitif. Balita di bawah 1 tahun tidak boleh diberi madu karena risiko botulisme. Selain itu, konsumsi berlebihan tetap bisa bikin kadar gula darah naik dan malah berdampak buruk buat pembuluh darah. Jadi, kuncinya tetap moderasi. Tips melancarkan peredaran darah selain madu-madu bisa jadi salah satu pendukung,
Tapi bukan satu-satunya cara untuk menjaga peredaran darah tetap lancar. Kamu juga bisa rutin olahraga, jalan kaki, berenang, yoga, atau bersepeda. Konsumsi makanan kaya serat, sayur, dan buah. Kurangi makanan tinggi lemak jenuh dan garam. Minum cukup air putih. Kelola stres dengan baik, cukup tidur. Kalau pola hidup sudah sehat, ditambah madu sebagai suplemen alami, hasilnya tentu lebih optimal. Jadi, apakah madu bisa melancarkan peredaran darah? Jawabannya, iya, bisa membantu. Berdasarkan penelitian, madu dengan kandungan antioksidan, mineral, dan sifat antiinflamasi terbukti dapat mendukung kesehatan pembuluh darah, menstabilkan tekanan darah, dan menjaga fungsi jantung. Semua itu berkontribusi pada kelancaran peredaran darah. Namun, perlu diingat, madu bukan obat instan. Ia lebih tepat disebut pendukung kesehatan. Untuk hasil maksimal, madu sebaiknya dikombinasikan dengan gaya hidup sehat. Madu memang manis, tapi manfaatnya lebih manis lagi. Dengan rutin konsumsi madu dalam jumlah wajar, tubuh bisa mendapat perlindungan ekstra untuk pembuluh darah dan jantung. Jadi, kalau ada pertanyaan, apakah madu bisa melancarkan peredaran darah? Jawabannya adalah, iya, dengan catatan konsumsi wajar dan dibarengi pola hidup sehat. Mungkin saat ini, madu belum bisa menggantikan obat dari dokter, tapi sebagai tambahan alami, ia jelas punya peran yang besar. Jadi, yuk biasakan 1 sendok madu setiap hari, bukan cuma bikin hari lebih manis, tapi juga bikin aliran darah lebih lancar.